Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Kabarnya baik? Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk materi, di sini adalah teori ekonomi 2. Sebelum kita masuk perkuliahan atau dikatakan materi pada pagi hari ini, seperti biasa ya, dalam pertemuan semester ini kita dahulukan ada yang katakan norma-norma sebelum pencapaian apa sih yang didapat oleh pembelajaran teori ekonomi ini ya. Oke, yang pertama di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang kita anut di sini. Yang pertama apa? Fokus dalam pembelajaran ini adalah apa? Dengan memfokuskan proses pengambilan kebijakan dan strategi dalam perekonomian secara keseluruhan dengan pendekatan yang namanya komprehensif secara menyeluruh. Jadi intinya di sini bahwa kita harus proses pengambilan keputusan kebijakan dalam strategi perekonomian. Yang kedua adalah di sini titik fokus diharapkan kepada mahasiswa mengetahui proses perubahan ekonomi akibat dari perubahan yang dikatakan ekonomi makro secara keseluruhan. Karena teori ekonomi 2 ini menyangkut dengan apa? Ekonomi makro yang sangat fatal bagi pendapatan nasional Republik Indonesia. Yang ketiga adalah di sini diharapkan bahwa mahasiswa bisa mengambil keputusan dan keputusan yang berkaitan dengan apa? Pembahasan ekonomi secara menyeluruh melalui apa? Pendekatan kebijakan fiskal dan moneter dan variabel-variabel yang mempengaruhi baik secara agregat maupun parsial. Nah, ini kaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah teori ekonomi 2. Nah, sebelum masuk ini kita juga ada pendahuluan yang dikatakan aspek dan bobot penilaian dalam penilaian mata kuliah ini. Yang pertama adalah di sini yang saya terapkan adalah kehadiran dan sikap perilaku, itu bobotnya adalah 10%. Yang kedua adalah penyelesaian tugas-tugas yang akan saya berikan, itu adalah 20%. Yang ketiga adalah ujian tengah semester yang kaitannya nanti sangat besar sekali, poinnya adalah 40%. Nah, ini dengan yang keempat adalah yang dikatakan ada di sini adalah ujian akhir semester atau nilai 30%. Nah, ini adalah aspek dan bobot penilaian nanti tentang teori ekonomi 2 dengan mata kuliah ini kita harus pembelajaran dengan mengetahui dulu konsep penilaian secara keseluruhan. Nah, sebelum masuk materi, kita di sini masuklah yang namanya pasar uang dan pasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar tenaga kerja? Mungkin orang sudah, Anda, yang lain sudah mengerti apa sih uang. Nah, sebelum kita masuk ke pasar uang dan pasar tenaga kerja, saya ulang lagi, di sini ada yang namanya fungsi uang. Apa fungsi uang? Nah, dikatakan situ ada, mau sukses pahami ada 5 fungsi uang. Nah, fungsi uang di sini dikatakan adalah yang pertama adalah sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, untuk kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Dulu mungkin kan mengenal ada belum ada uang, itu adalah dengan secara barter. Yang kedua adalah uang sebagai alat pengukur nilai, apa yang dikatakan namanya standard of value. Nah, fungsi uang adalah sebagai pengukur nilai untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Nah, kaitannya apa? Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Nah, yang ketiga apa? Di sini dikatakan uang sebagai penimbun kekayaan. Nah, orang kan pasti kalau bilang katakan, "Wah, itu kaya ya," berarti banyak uangnya. Nah, ini dikatakan store of value. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang, jadi nilai kekayaan dapat diukur dengan menggunakan satuan nilai uang. Nah, ini kaitannya adalah dengan fungsi uang. Ya. Masuk lagi. Nah, ini ada fungsi uang. Fungsi uang itu ada yang kaitannya dengan ada fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, apa fungsi uang asli dan fungsi turunan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah gambar grafiknya atau struktur bagan. Fungsi uang adalah fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu adalah sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Kenapa satuan hitung? Itu uang itu ada nominalnya. Ada serat, ya, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan seterusnya.
Sedangkan fungsi turunan di situ sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Nah, ini sebagai alat pembayaran ya kita mungkin cash atau belanja dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai alat penimbun kekayaan. Dengan alat penimbun kekayaan ini sifatnya apa? Oh, saya memiliki uang miliaran. Oh, berarti orang kaya. Itu adalah menimbun kekayaan. Yang ketiga adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Pemindah kekayaan itu misalkan bisa berinvestasi, membeli rumah dan tanah dan sebagainya. Nah, masuklah kita yang dikatakan namanya jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini ada dikatakan ada uang atas unjuk yang dikatakan adalah fiat money adalah apa? Uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsikik. Yang kedua adalah uang komoditas. Apa uang komoditas? Nah, uang komoditas ini dikatakan adalah uang yang mulai ya atau yang punya nilai intrinsik jika orang menggunakan emas sebagai uang. Perekonomian dikatakan menggunakan standar emas. Nah, dikatakan kalau uang atas unjuk ini intrinsik itu nilai intrinsik itu yang dikatakan fiat money ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tadi yang asli ya, dan listrik itu dikatakan dengan uang atas unjuk. Sedangkan uang komoditas adalah uang yang mulai nilai intrinsik. Nah, ini yang dikatakan tadi nilai intrinsik itu kalau zaman dulu mungkin perdagangan itu menggunakan standar emas. Karena makin lama makin berkurang emasnya, maka orang buatlah bikin komponen atau uang. Dulu standarnya kita perdagangan itu dengan menggunakan emas. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Pertanyaan sebelum kita masuk jenis-jenis uang. Ada yang mau Baik Pak, disampaikan? izin bertanya. Yes, ya. Ya, kan banyaknya jenis uang nih ya Pak ya. Ya. Saya masih bingung untuk penjelasan dari perbedaan uang kartal dan uang giral Pak. Oke. Ini sebelum kita masuk nanti kita bahasnya ada di sini ya jenis-jenis uang, tapi ini juga cukup bagus. Uang kartal, memang di Indonesia itu kita mengenal di dunia adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal didefinisikan adalah uang yang memang digunakan sehari-hari. Yang pertama itu ada Pak, berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah nominal sudah tertera dan terbatas. Tertera dan terbatas itu katakan ada nilai nominal 10.000, ya berarti dia hanya sampai dengan 10.000. Kalau misalkan 11.000 berarti dia harus menambahkan angka misalkan 1.000 lagi. Nah, itu adalah yang nominal yang sudah tertera di uang. Nah, itu dan terbatas. Yang ketiga adalah dijamin oleh pemerintah. Kenapa dijamin oleh pemerintah? Karena diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini tapi yang jelas yang dijamin oleh pemerintah ini adalah uang asli, bukan uang palsu ya. Nah, ini kaitannya. Yang keempat apa? Di situ uang kartal itu ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Jadi, kepastian untuk membayar nilai uang itu. Misalkan kita belanja habis 50.000. Kalau kita memiliki uang yang 50.000 ya sudah bayar 50.000. Nah, itu adalah yang dikatakan ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Itu kaitannya dengan uang kartal. Kalau uang giral ini biasanya orang mengenal dengan apa? Tertulis atau dikatakan cek, bilet giro, ya, deposito dan sebagainya. Nah, uang giral di sini katakan ada yang pertama di situ ada berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Biasa untuk pembayaran bilet giro, perusahaan-perusahaan, cek dan sebagainya. Yang kedua adalah nominal harus ditulis terdahulu. Jadi contoh misalkan kita mau pembayaran melalui cek, jumlah yang dikeluarkan berapa? Ya harus ditulis dulu nominalnya. Misalkan 2 miliar, berarti harus ditulis dengan tulisan cek, berarti 2 miliar. Yang ketiga, di situ dikatakan hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan. Jadi yang mengeluarkan itu ada yang dikatakan bilet giro, terus dikeluarkan bank tertentu, misalkan bank BNI. Nah, itu biasanya ada logo bank BNI-nya di bilet gironya maupun di ceknya. Nah, itu dikatakan hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan. Bahwa menjamin bahwa aset yang memiliki dia itu memang memiliki banyak uang yang ada di bank itu. Yang keempat apa? Belum ada kepastian pembayaran dikatakan termasuk dari beberapa lembaga yang mengeluarkan.
Jadi dikatakan sini belum ada kepastian pembayaran, termasuk dari beberapa lembaga yang mengeluarkan. Kaitannya apa? Biasanya nanti akan melihat dulu jumlah saham maupun bilet giro yang dibutuhkan. Nah, ini adalah perbedaan uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu biasa yang kita pakai adalah uang kertas dan uang logam. Kalau uang giral itu berupa cek, bilet giro, dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan perbedaan uang kartal dan uang giral di Indonesia yang ada dua jenis seperti itu di dunia. Sudah jelas? Baik Pak, sudah sangat jelas sekali. Terima Oke, kasih. kita lanjutkan dari ini. Nah, di sini baru kaitannya dengan jenis-jenis uang. Nah, ini ada yang tadi katakan adalah berdasarkan bahan, itu uang ada yang dikatakan tadi uang logam dan uang kertas, jenis-jenis uang. Nah, berdasarkan nilai, itu ada uang bernilai penuh atau dikatakan body money dan uang bertanda atau token money. Uang bertanda itu biasa kaitannya ini sering sekali ya, uang bernilai penuh itu memang benar, token itu sekarang kan banyak nih yang token ya. Nah, sedangkan berdasarkan kebutuhan perdagangan modern, itu tadi masuk nih uang giral dan uang karta. Nah, tadi sebenarnya sudah dikasih tahu ya uang giral dan uang kartal itu apa. Dan yang kedua adalah near money. Near money itu biasa kaitannya dengan kepastian uang dan sebagainya. Nah, ini katakan jenis-jenis uang ya. Oke, tadi sudah cukup bagus pertanyaannya uang giral dan uang kartal. Kadang-kadang masih banyak orang uang giral itu apa dan uang kartal itu apa. Nah, ini biar lebih jelas seperti ini. Nah, masuklah kita ke pasar uang. Nah, ini menurut INS dikatakan apa itu pasar uang? Kaitannya di situ ada ya. Pasar uang di sini adalah pertemuan antara permintaan akan uang atau dikatakan itu demand, money demand ya dengan penawaran uang. Ya. MD ada dikatakan sudah adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk apa? Menunjang kegiatan ekonominya. Contoh, kita kuliah bayar pakai dengan uang. Yang kedua, misalkan kita mau beli pop es dan atau seblak dan sebagainya itu dengan uang tunai misalkan. MS adalah dikatakan jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar. Nah, yang dikatakan di sini adalah disediakan oleh pemerintah, berarti pemerintah menerbitkan uang. Misalkan contohnya ada penerbitan uang baru. Kok nerbit uang baru? Pasti uang-uang yang lama akan ditarik secara bertahap. Jadi tidak sembarangan juga pemerintah mengeluarkan uang. Oh, kalau supaya kita banyak produksi aja atau dikatakan cetak uang aja banyak. Tidak seperti itu. Itu kaitannya nanti dengan perhitungan apa namanya pendapatan nasional kita. Dilihat kalau memang bagus, produksi ininya bagus, peningkatan ekonominya bagus. Nah, memang kalau dibutuhkan baru cetak uang. Nah, di sini ada sumber permintaan uang. Ada 3 macam kebutuhan akan uang. Yang pertama adalah yang dikatakan tadi kebutuhan transaksi. Kebutuhan transaksi itu dikatakan jual untuk beli, beli sesuatu dan sebagainya, jual beli. Yang kedua adalah kebutuhan berjaga-jaga. Kebutuhan berjaga-jaga itu kaitannya apa? Dengan menyimpan kita uang di bank, ya, untuk jaga-jaga nanti kalau kita kejadian yang tidak diinginkan, atau musibah, nah itu untuk berjaga-jaga. Yang ketiga adalah kebutuhan berspekulasi. Nah, biasanya kalau orang kebutuhan berspekulasi ini biasanya yang kebutuhan permintaan uang ini mungkin uangnya sudah banyak. Contohnya apa kebutuhan berspekulasi? Biasa bermain saham, berinvestasi. Nah, ini kaitannya ada investasi, ada yang berspekulasi, misalkan, oh, ini saham ini lagi bagus, coba kita beli. Nah, ini berspekulasi atau dikatakan gambling lah ya. Nah, ini ada berspekulasi. Siapa tahu saya beli emas, nanti akan naik bulan berikutnya. Nah, ini adalah untuk berspekulasi. Kaitannya dengan yang namanya pasar uang. Kuantitas uang di sini dikatakan apa? Teori kuantitas uang ya biasanya menggunakan persamaan pertukaran yang dikatakan MF sama dengan PT itu ya. Di mana M adalah penaruhan uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Sedangkan teori kuantitas uang menurutnya adalah menurut si Irvis Fisher ya. Teori kuantitas uang itu di sini
MV dengan Y sama dengan Y, di mana M penawaran uang tadi sama VY adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja. Iya Pak, dikatakan adalah pendapatan nasional. Nah ini kaitannya dengan kuantitas uang. Nah, sebelum masuk ke fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas, kira-kira ada yang ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas ini? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Haris. Terkait dengan pasar uang tadi, saya ingin mengetahui dong mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pasar uang ini gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum masuk ke tema permintaan uang dan permintaan ini, pertanyaan bagus. Faktor apa saja yang mempengaruhi pasar uang? Nah, di situ ada yang pertama adalah dikatakan motivasi berinteraksi atau dikatakan transaksi dan berjaga-jaga. Nah, motivasi transaksi dan berjaga-jaga ini ada kaitannya dengan apa? Tinggi rendahnya pendapatan. Kalau kita pendapatannya besar atau tinggi, kita berarti bisa bertransaksi berjaga-jaga. Yang kedua adalah frekuensi mendapatkan upah atau gaji. Nah, ini biasa kalau gajinya besar, orang bisa dikatakan tadi apa? Bertransaksi dan untuk berjaga-jaga. Ya, bisa dengan spekulasi dan sebagainya. Yang kedua adalah di sini katakan motif spekulasi. Nah, ini sama dengan kaitan tadi ya dengan tingkat bunga umum. Nah, dikatakan tingkat bunga umum ya spekulasi ini, deposito lagi naik nih, suku bunganya. Ayo kita uangnya ke deposito kan. Nah, ini interaksi atau dikatakan spekulasi atau dengan ini saham ini lagi bagus. Lagi booming, lagi bagus naik, ya. Orang banyak berinvestasi. Ternyata mungkin kemungkinan apakah memang nanti ke depannya apalagi kita orang ekonomi itu biasanya cerdas untuk memikirkan kira-kira ke depannya mau seperti apa. Nah, ini kaitannya apa? Untuk motif spekulasi. Jadi ada yang dikatakan faktor yang mempengaruhi pasar uang itu ada dua hal. Yang pertama adalah motivasi, transaksi, dan untuk berjaga-jaga. Yang berjaga-jaga tadi sudah katakan tinggi rendahnya pendapatan, ya mendapatkan upah dan gaji. Yang kedua, spekulasi. Nah, ini yang dikatakan faktor yang mempengaruhi pasar uang yang ada di Indonesia atau negara-negara lain. Nah, kira-kira sampai situ jelas, Aris? Ya, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, masuk ke fungsi materi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Nah, masuk lagi sini. Permintaan uang untuk transaksi itu adalah ditentukan oleh apa? Yang namanya volume output atau pengeluaran yang ditransaksikan yaitu apa? GDP real dan tingkat harga umum. GDP real tadi ada gross domestic product ya, pengeluaran domestik yang ada di Indonesia contohnya. Nah, itu dengan ada rumusnya di situ ada bahwa MD sama dengan K dikali P dengan kali Q. Nah, Keynes di sini berbeda dengan klasik. Permintaan uang untuk berjaga-jaga relatif kecil dan dalam analisis bisa diabaikan. Nah, kenapa dikatakan Keynes berbeda dengan klasik? Kalau klasik kan itu biasa tradisional. Kalau permintaan untuk yang berjaga-jaga ini relatif kecil. Kenapa? Kalau dulu mungkin orang jarang yang namanya klasik itu tradisional, jarang dia untuk saving untuk berjaga-jaga. Beda dengan orang yang sekarang modernisasi. Berjaga-jaga itu sangat diperlukan. Kenapa? Ya untuk kedepannya, ya untuk berjaga-jaga tadi misalkan ada masa musibah dan sebagainya untuk kaitannya dengan berjaga-jaga. Nah, oke, masuklah dikatakan di sini pasar tenaga kerja Keynes. Apa sih pasar tenaga? Ya, pasar tenaga kerja. Mungkin orang tahu itu ada gambaran di situ bahwa dia akan mencari melamar pekerjaan yang tersedia di negaranya atau di Indonesia kalau kita sendiri ya. Nah, pasar tenaga kerja di situ meliputi apa? Mengikuti pasar barang apabila output atau dikatakan Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment N juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Jadi ketika misalkan pasar tenaga kerja ini kalau produksi perusahaan itu meningkat, berarti kan banyak membutuhkan tenaga kerja. Contoh misalkan, biasanya kalau menjelang Lebaran,
yang kayak PT Kongguan dan kue ini kan produksi, orang membutuhkan banyak, pasti akan membutuhkan yang namanya output tenaga kerja, ya. Nah ini biasanya nanti kalau setelah selesai, nah itu kita nggak tahu karena apa, permintaan akan barang atau produk kue itu menjelang Lebaran itu meningkat, jadi membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah ini adalah contoh yang dikatakan dalam pasar tenaga kerja mengikuti barang. Apabila output naik, maka jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan meningkat. Berarti banyak lowongan pekerjaan. Nah, si Keynes menekankan di sini bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum atau yang dikatakan general equilibrium, titik keseimbangan. Apabila terjadi suatu perubahan, misalkan adalah I atau investasi atau B pemerintah dan MS itu adalah berubah, maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap apa? Semua pasar. Nah, ini dikaitannya investasi dan sebagainya, apalagi kita negara berkembang, ingin maju, biasanya banyak yang ditawarkan produk-produk, maka investor yang akan masuk ke Indonesia. Nah, di sini ada apa? Fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Apa sih fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja? Yang pertama adalah fungsi di sini sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, ya. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Itu fungsinya. Yang ketiga, Pak, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Contoh tadi yang digambar berikut seperti ini. Nah, ini mencari lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan biasanya kita ingin sesuai dengan apa? Background kita. Contoh kita, Anda sarjana ekonomi atau manajemen. Berarti bisa cocoknya larinya ke pembukuan, ya, atau misalkan di bagian accounting dan sebagainya. Nah, ini dikatakan sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi diseleksi terlebih dahulu, sebagaimana misalkan dibutuhkan, cocok nggak kira-kira ini, ini background-nya bagus dan memang dibutuhkan. Nah, ini masuklah di sini dikatakan fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Itu fungsinya dari pasar tenaga kerja. Manfaatnya apa bagi tenaga kerja? Yang pertama di sini dikatakan membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, kalau di negara-negara maju atau negara Indonesia sendiri, kalau penganggurannya kecil, berarti negaranya makmur. Berarti produktivitas meningkat. Perekonomian akan berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara. Yang kedua apa? Membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, ini dikatakan mendapatkan tenaga kerja. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Akan di Indonesia sendiri, kita kan ini masih banyak pengangguran, apalagi sekarang ya, pengangguran di Indonesia itu pendidikannya sangat tinggi. Ya, S1 banyakkan sudah juga banyak yang nganggur, ya. Ini mereka manfaat tenaga kerja ini, jadi fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja mempertemukan si yang membutuhkan tenaga kerja dan yang butuh untuk bekerja. Nah, ini kaitannya adalah dikatakan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, ini banyak kaitannya fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia maupun di negara-negara maju. Kenapa manfaatnya? Ya nanti Anda mengalami sendiri ketika nanti Anda sudah lulus, Anda kan pasti akan mencari pekerjaan. Nah, kira-kira belum sampai akhir, kira-kira mau ditanyakan nggak di sini? Sebelum masuk ke slide berikutnya. Ada yang mau tanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Muhammad. Tadi sudah dijelaskan tentang mengenai pasar tenaga kerja ya. Ya. Saya ingin bertanya mengenai apa faktor apa saja yang mempengaruhi tentang penawaran tenaga kerja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Faktor penawaran tenaga kerja yang pertama itu dikatakan ada 3 hal. Yang pertama apa? Jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduknya apa? Yang pertama adalah tingkat pendapatan, yang kedua adalah penduduk yang sekolah. Nah, itu dikatakan faktor penawaran tenaga kerja. Ya, kalau misalkan jumlah penduduk kita, apalagi Indonesia hampir 200
75 ya, di atas 250 juta jiwa, di atas 250 juta jiwa. Nah, ini kan berarti dilihat apa? Faktor yang berpendidikan atau bersekolah. Yang sekolah pun ada seleksinya biasanya. Contoh seperti Anda, berarti kan Anda nih apa penawaran tenaga kerja ini kan produktif atau dikatakan Anda memiliki background sarjana. Berarti kan wah ini tenaga kerja yang handal seharusnya. Yang pertama jumlah penduduk. Nah, itu jumlah penduduk ya. Yang kedua adalah struktur umur. Nah, struktur umur ini dibagi lagi dengan yang pertama adalah kebijaksanaan pemerintah, yang kedua keadaan perekonomian. Nah, biasa kebijaksanaan pemerintah ini ditetapkan kalau belum umur 17 tahun itu tidak boleh bekerja. Nah, tapi kan banyak hal nanti disalahartikan apa namanya menginginkan anak di bawah umur untuk bekerja. Nah, ini struktur umur. Ini dikatakan faktor penawaran tenaga kerja yang memang produktivitas. Yang ketiga adalah produktivitas. Ya, yang produktivitas ini yang pertama wanita mengurus rumah tangga, dua tingkat upah. Biasanya kan lebih cenderung kalau wanita itu kan lebih mudah bukan mudah, tapi dia produktif. Produktifnya kurang dibandingkan dengan lelaki. Nah, apalagi zaman sekarang ya, dulu mungkin beda ya. Kalau perempuan nggak usah bekerja, udah di rumah aja. Nah, ini dengan adanya emansipasi perempuan atau wanita, sekarang sudah mulai boleh bekerja dan itu banyak sekarang yang eksekutif muda, yang karyawan yang lebih terampil. Ya, ini dikaitannya dengan wanita. Bahkan mungkin di negara Arab sendiri pun dulu wanita tuh yang ini ya. Oke. Jelas sampai situ? Muhammad Fahmi? Ya, jadi ada 3 hal itu, Iya Pak, cukup penduduk, jelas Pak. struktur Terima kasih umur, ya Pak. sama produktivitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan sifat pasar tenaga kerja, nah ini ada dapat digolongkan menjadi apa? Yang pertama ada 2, pasar kerja intern atau dikatakan internal labor market adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah pasar kerja ekstern. Ya, eksternal labor adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh oleh dari luar perusahaan. Kalau dari yang dikatakan intern itu biasanya dia tenaga kerja, misalkan saya bekerja di suatu institusi atau perusahaan, oh ini ada saudara masuk, saya kasihlah, itu dari pasar kerja intern. Jadi intern yang dari karyawannya, yang punya saudara itu masuk. Yang pasar kerja ekstern itu misalkan menulis lowongan pekerjaan. Nah, ini salah satu kaitannya berdasarkan sifat pasar tenaga kerja, ya. Nah, ini yang terakhir, siapa sih penyelenggaraan pasar tenaga kerja? Nah, ini ada gambaran yang mendorong tenaga kerja lokal. Di Indonesia sendiri, penyelenggara bursa tenaga kerja ditangani oleh yang namanya Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker, atau sekarang ya Kementerian Tenaga Kerja. Selain Depnaker atau selain ya Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia juga berkembang penyelenggaraan bursa kerja swasta yang biasa disebut dengan penyaluran tenaga kerja. Nah, ini kan atau dikatakan aja jasa, ya jasa tenaga kerja. Nah, di Indonesia itu biasanya kalau yang resmi yang bagus adalah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, atau dikatakan banyak hal lah penyelenggaraan pasar tenaga kerja ini yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Nah, kira-kira sampai sini yang ditanyakan cukup jelas. Dan materi hari ini sudah jelas kita teori ekonomi dengan pasar uang dan tenaga kerja. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Lagi? Cukup? Oke. Kalau sudah cukup. Sepertinya sudah cukup jelas, Pak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, saya akhiri pertemuan hari ini. Mungkin nanti akan kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.